Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Gunawan, NIM 19615101 dari kelas 3A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Selamat penutur siang. asing. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan materi terakhir kita? Apakah ada masalah? Nah, kita akan mengulas materi terakhir kita. Pertemuan terakhir membahas tentang anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, paman, bibi. Good afternoon. How are you today? I hope you all are well. How about our last material? Is there any problem? Well, we are going to review our last material. Last meet, we learned about family member. Those are father, mother, daughter, son, brother, sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh. Is there any question? If there is no question, today we are going to learn about part of body. Dalam bagian tubuh terdapat rambut, alis, mata, hidung, telinga, mulut, bahu, tangan, jari tangan, paha, lutut, dan kaki. In the part of body, there is hair, eyebrow, eye, nose, ear, mouth, shoulder, hand, finger, neck, knee, feet. Rambut, hair, berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari langsung. Its function is to protect the scalp from direct sunburn. Alis, eyebrow, fungsinya sebagai pelindung mata baik dari udara maupun berbagai jenis kotoran seperti pasir dan debu. Selain itu, alis juga berfungsi meningkatkan kepekaan kulit untuk merasakan benda asing di dekat mata. Its function is the protection the eyes from the air and various types of impurities such as sand and dust. In addition, eyebrow also function to increase the sensitivity of the skin to feel strength near the eyes. Mata, eye. Mata adalah indera penglihatan yang berfungsi menerima informasi berupa gambaran tentang sesuatu yang dapat dilihat, yang kemudian dikirim ke otak. A is the sense of sight which function to receive information in the form of a picture of something that can be seen, then it is sent to the brain. Hidung, nose. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. The function of nose is to inhale, filter the air, and also play a role in sound resonance. Telinga, ear.
Telinga berfungsi sebagai alat untuk menangkap semua suara. Selain itu, telinga berfungsi sebagai organ penyeimbang bagi tubuh. Ear function as a tool to catch all sound and also as a body balancer. Mulut, mouth. Fungsi mulut adalah tempat menghancurkan makanan agar ukurannya cukup kecil untuk ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat membantu dalam proses pencernaan. The function of mouth is a place to crush food in order to make it easy to consume to the stomach. The digestive process begins when food enters the mouth. In the mouth, there are tools that help in the digestive process. Bahu, shoulder. Fungsi bahu adalah tempat memutar lengan dalam lingkaran penuh, serta mengangkatnya ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, dan banyak gerakan lainnya. The function of shoulder is to be able to rotate the arm in a full circle and lift it up, down, forward, back, and many other movements. Tangan, hand. Fungsi yang sangat vital untuk menunjang aktivitas Anda sehari-hari dimulai dari membawa barang, menahan benda, menggenggam, dan lain sebagainya. Its function is very vital to support your daily activity from carrying things, holding objects, grasping, and so on. Jari, finger. Fungsi jari adalah untuk menyentuh dan memegang benda atau melakukan aktivitas sehari-hari. The function of finger is to touch and hold object or do daily activity. Paha, thigh. Fungsi tulang paha sebagai tulang terbesar pada bagian tubuh manusia memiliki peran sangat signifikan bagi tumpuan. Paha merupakan tulang terkuat yang dimiliki oleh manusia dan menumpu seluruh badan serta sebagai transmisi kekuatan dari tibia ke sendi pinggul. The function of thigh is as the largest bone in the human body has a very significant role as a support. The femur is the strongest bone that is owned by a human and support the entire body as well as transmitting force from the tibia to the hip joint. Lutut, knee. Fungsi lutut adalah menjaga keseimbangan untuk segala pergerakan. Posisi engselnya yang bekerja untuk bisa berdiri, jongkok, melompat, berlari, dan sebagainya. The function of knee is to maintain balance for all movements. The position of the hands that work for standing, squatting, jumping, running, and so on. Kaki, feet. Fungsi kaki adalah mendukung berat badan, memberikan keseimbangan penyerapan shock, mentransfer pasukan reaksi darat, mengkompensasi ligamen proksimal, dan mengganti fungsi tangan pada individu dengan amputasi atau kelumpuhan alat gerak atas. The function of leg
is to support body weight, provides balance, shock absorption, transfer to the ground reaction force, compensate for proximal ligament, and replace hand function in individuals with upper limb amputation or paralysis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya cukupkan. Terima kasih. This is the material that I can convey at this meeting. Do you have anything to ask? Otherwise, I will stop it. Thank you.